Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang fluida statis, yang mana beranggota kelompok Rizka Fadila, Parisa Kusmarini, Satya Doni, dan Hadian Megantara. Hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli menjelaskan tentang besar kecilnya tekanan fluida beserta proses berkurangnya tekanan tersebut ketika fluida bergerak lebih cepat. Dengan kata lain, hukum Bernoulli adalah hukum kekekalan energi pada fluida. Hukum Bernoulli yaitu tekanan disimbolkan dengan V, kecepatan disimbolkan dengan V, dan ketinggian disimbolkan dengan H. Apabila kecepatan dan ketinggian posisi fluida lebih besar, maka tekanan yang dihasilkan cenderung lebih kecil. Adapun fluida yang dimaksud dalam hukum Bernoulli termasuk fluida ideal yang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak, garis arus, dan tak kental. Persamaan hukum Bernoulli. Teori hukum Bernoulli pertama kali ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Bunyi hukum Bernoulli antara lain: 1. Fluida tidak dapat dimanfaatkan, incompressible dan non-viscous. 2. Tidak ada kehilangan energi akibat geseran antara fluida dan dinding pipa. 3. Tidak ada energi panas yang dipindahkan melintasi batas-batas pipa untuk cairan, baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. 4. Tidak ada pompa di bagian pipa. 5. Aliran fluida laminar, bersifat tetap. Pada kondisi tertentu, jika cairan terpengaruh gravitasi mengalir secara mendatar melewati pipa dengan diameter yang bervariasi, maka total energi pada titik 1 dan titik 2 adalah sama. Hal ini juga berlaku untuk gas jika aliran tidak melebihi 330 meter per sekon. Secara lengkap, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Persamaan matematisnya dapat ditulis sebagai berikut. Rumus hukum Bernoulli. P adalah tekanan Pascal. Rho adalah massa jenis fluida, satuan kilogram per meter kubik. V adalah kecepatan fluida, satuan meter per sekon. G adalah kecepatan gravitasi. H adalah ketinggian. Jadi rumusnya, tekanan Pascal ditambah dengan setengah kali rho kali kecepatan kuadrat ditambah rho dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan tekanan Pascal 2 ditambah setengah rho dikali kubik dikali kecepatan fluida kedua kuadrat ditambah rho kali gravitasi kali ketinggian kuadrat. Penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sangat bermanfaat dalam kehidupan hari-hari dan dimanfaatkan pada beberapa aplikasi, yakni 1. Perhitungan gaya angkat lift pada sayap pesawat. Perhitungan untuk mencari tekanan yang hilang pada aliran pressure losses. 3. Tabungan Pitot atau Pitot tube. 4. Venturimeter. 5. Manometer. 6. Ficelli. Nah, kali ini kita akan membahas soal fluida statis. Contoh soal: sebuah penampung aliran yang cukup besar memiliki ketinggian permukaan air 70 cm dari dasar penampung air
Ternyata penampung air tersebut memiliki lubang pada dasarnya karena sudah termakan usia. Berapa besar kecepatan aliran air pada lubang tersebut? Pertama-tama kita ketahui ketinggian 70 cm. Dirubah satuan ke meter menjadi 0,7 meter. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Volume tekanan 1. Kecepatan fluida 1 sama dengan 0 fire. 0 fire sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 10 meter per sekon. Ditanya kecepatan fluida yang kedua. Penyelesaian P1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali gravitasi kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Jadi P1 plus 0 ditambah rho kali gravitasi ketinggian 0,7 meter sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus 0. Rho kali gravitasi kali 0,7 meter sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat. 10 kali 0,7 meter sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 sama dengan 3,74 meter per sekon. Jadi besar kecepatan aliran pada lubang tersebut yaitu 3,74 meter per sekon. Soal kedua, luas penampang besar 10 cm kuadrat dan penampang kecil 5 cm kuadrat. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per sekon dengan tekanan 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah fire sama dengan 1000 kg per meter kubik. Diketahui A1 sama dengan 10 cm, A2 5 cm, H1 sama dengan 0, H2 60 cm, dirubah satuan menjadi meter menjadi 0,6 meter. Kecepatan 2 meter per sekon, gravitasi 10 meter per sekon. P1 sama dengan 40 kPa, berubah menjadi PA kali dengan 1000 fire 40.000 PA. Penyelesaian. Hitunglah terlebih dahulu kecepatan air pada pipa kecil dengan menggunakan persamaan kontinuitas sebagai berikut. Rumus kontinuitas sebagai berikut yaitu A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. A1 10, P1 2 sama dengan A2 5, P2 belum diketahui. P2 sama dengan 20/5 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua yaitu 4 meter per sekon. Selanjutnya untuk mencari tekanan 2, kita gunakan hukum Bernoulli sebagai berikut. P1 ditambah rho kali gravitasi kali H1 ketinggian 1 ditambah setengah rho kali P1 kuadrat sama dengan P2 plus rho kali gravitasi H2 plus setengah rho kali volume kali kecepatan
kuadrat. 40 kPa ditambah 1000 dikali 10 kali 0 ditambah setengah kali 1000 kali 22 sama dengan P2 ditambah 1000 dikali 10 dikali 0,6 ditambah setengah kali 1000 kali 42. 40.000 ditambah 2000 sama dengan P2 plus 6000 ditambah 8000. P2 sama dengan 42.000 dikurang 14.000 sama dengan 28.000 PA atau 28 km PA. Jadi jawabannya adalah 28 km PA. Soal ketiga, diketahui sebuah penampang air yang berlubang pada bagian dasarnya memiliki ketinggian permukaan air sebesar 120 cm dari dasar penampung. Hitunglah kecepatan airan pada lubang tersebut. Diketahui tekanan 1 sama dengan tekanan 2, 178 fire sama dengan 100 kg meter kubik. G gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. 1H dengan 1000 H1 sama dengan 120 cm dirubah menjadi meter menjadi 1,2 meter. V1 sama dengan 0. Penyelesaian sama dengan menggunakan rumus hukum Bernoulli. V1 ditambah rho kali G kali H1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah rho kali gravitasi kali ketinggian kedua ditambah setengah rho kali kecepatan kedua kuadrat. V1 sama V1 ditambah 0 ditambah rho kali gravitasi dikali 1,2 sama dengan V2 ditambah setengah rho kecepatan kedua kuadrat ditambah 0. Rho kali gravitasi dikali 1,2 sama dengan setengah rho kali kecepatan kedua kuadrat. Jadi 10 kali 1,2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat. V2 sama dengan 2 akar 2 akar 2 kali 10 kali 1,2. V2 sama dengan 4,89 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran air pada lubang penampang air tersebut adalah 4,89 meter per sekon. Soal keempat, posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 105 PA. Sedangkan tekanan di pipa yang kecil 2 kali 100 kali 10 pangkat 5 PA. Maka kecepatan air pada pipa kecil adalah, diketahui V1 sama dengan 36 km per jam sama dengan 12 per meter per sekon 10 meter per sekon. Tekanan 1 9,1 kali 10 pangkat 5 PA.
V2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 PA. Rho sama dengan 1000 kilo gram per meter kubik. H1 ketinggian 1 5 meter, ketinggian 2 meter. Penyelesaian sama dengan menggunakan hukum Bernoulli. 9,1 sebagai tekanan dikali 10 pangkat 5 PA ditambah 1000 kali 10 kali 5 ditambah setengah kali 1000 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 PA ditambah 1000 kali 10 kali 1 ditambah setengah kali 1000 kali V2 kuadrat. 910.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 200.000 ditambah 10 ditambah 10.000 ditambah 500 kali V2 kuadrat. 1.010.000 sama dengan 210.000 ditambah 500 kali V2 kuadrat. 500 kali V2 kuadrat sama dengan 1.010.000 dikurang 210.000 sama dengan 800. V2 kuadrat sama dengan 800.000 per 500 sama dengan 1060. V2 sama dengan akar dari 1600 sama dengan 40 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 40 meter per sekon. Dua pipa yang berhubung memiliki luas penampang yang berbeda. Bila terdapat udara yang melewati pipa tersebut, maka kecepatan pada penampang satu sebesar 3 meter per sekon dengan tekanan 1 dengan 12.300 PA. Sedangkan bila melewati penampang 2, kecepatan airnya sebesar 0,7 meter per sekon. Penampang 2 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan penampang 1. Tentukan tekanan besar pada penampang 2. Diketahui kecepatan 1 sama dengan 3 meter per sekon. Tekanan 1 sama dengan 12.300 PA. Kecepatan kedua sama dengan 0,7 meter per sekon. Jarak M 1,2 meter. Gravitasi 9,8 dibuatkan menjadi 10. Penyelesaian sama menggunakan rumus hukum Bernoulli. 12.300 PA ditambah setengah kali 1000 kali 3 kali 2 ditambah 0 sama dengan tekanan 2 ditambah setengah kali 1000 kali 0,75 kali 2 ditambah 1000 kali 9,8 dikali 1,2. Tekanan 2 sama dengan 12.300 PA ditambah setengah kali 1000 kali 3 dikurang setengah kali 1000 kali 0,752 dikurang 1000 kali 9,8 kali 9 kali 1,2. Jadi tekanan yang dimiliki yang kedua sama dengan 4.000
4080 PA. Soal lanjutan. Tangki air dengan lubang kebocoran. Diperhatikan gambar berikut. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukan A. Kecepatan keluarnya air. B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air. C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Pembahasan. Yang A. Kecepatan keluar air. Rumus P sama dengan akar 2 kali G gravitasi kali H. P sama dengan akar 2 kali 10 kali 3,2 sama dengan 8 meter per sekon. Pembahasan B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air. X sama dengan 2 akar H kali X sama dengan 2 kali ulangi. Rumus X sama dengan 2 akar H kali gravitasi. X sama dengan 2 akar 3,2 kali 10 sama dengan 8 akar 2 meter. Jadi jarak mendatar terjauh yang dicapai air adalah 8 akar 2 meter. C. Waktu yang diperlukan pembocoran air untuk menyentuh tanah. T. Waktu sama dengan akar 2H per gravitasi. T sama dengan 2 akar 2 kali 10 per 10 sama dengan akar 2 sekon. Jadi waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah yaitu akar 2 sekon. Air dipompa memasuki bagian bawah pipa dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 km kubik. Bila tekanan pada bagian atas pipa 52,5 kilo PA, maka besar tekanan pada bagian bawah pipa adalah diketahui terlebih dahulu. Tentukan kecepatan air pada pipa bagian atas dan menggunakan persamaan kontinuitas sebagai berikut. A1 kali kecepatan 1 sama dengan A2 kali kecepatan kedua. Jadi menghasilkan kecepatan kedua 4 meter per sekon. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, kita peroleh tekanan pada pipa bawah sebagai berikut. Rumus hukum Bernoulli. P1 ditambah 1000 kali 10 kali 0 ditambah setengah kali 1000 kali 12 sama dengan 52.500 ditambah 1000 kali 10 kali 2 ditambah setengah kali 10 kali 1000 kali 42. P1 ditambah 500 sama dengan 52.500 ditambah 20.000 ditambah 8.000. P1 plus 500 sama dengan 80.500. P1 sama dengan 80.500 dikurang 500 sama dengan 80.000 Pascal atau tekanan 80 km Pascal. PA di sini itu yaitu Pascal. Kalau KPA adalah kilometer Pascal. Soalan selanjutnya, tinggi permukaan air pada tangki 1,25 meter, sedangkan tempat lubang kebocoran 80 cm dari dasar tangki. Tempat jatuhnya air diukur dari tangki sejauh titik-titik meter. Jawaban,
Jawab. Diketahui tinggi tangki H 1,25 meter, tinggi lubang bocor dari dasar tangki H2 80 cm, dirubah ke meter 0,8 meter. Kita lihat tempat terjauh air dari dasar tangki, yaitu X. Penyelesaian. Kita menggunakan hukum Bernoulli untuk mengetahui kecepatan kedua. Setelah dicari dengan menggunakan hukum Bernoulli, kecepatan kedua dapat diketahui, yaitu 3 meter per sekon. H2 dikali P0 kali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Karena gerakannya bebas ke bawah, maka P0 sama dengan 0. H2 0 ditambah setengah GT kuadrat. H2 setengah kali GT kuadrat. T2 sama dengan 2H2 per gravitasi. T akar 2H2 per G. T akar 2 kali 0,8 per 10. T sama dengan waktu akar 0,16. T sama dengan 0,4 detik. Jadi waktu ini diketahui 0,4 detik. X sama dengan 2 akar H2 kali H2. X 2 akar 0,45 kali 0,8. X sama dengan 2 akar 0,36. X sama dengan 2 kali 0,6. X sama dengan 1,2 meter. Jadi tempat terjauh air diukur dari tangki sejauh 1,2 meter. Inilah ada beberapa pertanyaan. Gambar berikut menunjukkan peristiwa kebocoran pada tangki. Kecepatan atau V air yang dikeluarkan dari lubang adalah. Soal kedua. Lihatlah pada gambar. Pada gambar di atas, air dipompa dengan kompresor di tekanan 120 km/Pascal memasuki pipa bagian 1 dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat, gravitasi 10 meter per sekon kubik, dan massa jenis air 1000 km per meter kubik. Tekanan air pada bagian atas atau 2 adalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah presentasi tentang fluida statis. Jika terdapat kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan.